dikembalikan oleh syariah. Kepada syariah, sambil berdiri ya kawan. hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan permunahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Hari akhir menurut Al-Quran, hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kiamat kubra atau kecil. Kiamat kubra adalah peristiwa datangnya kiamat bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, para manusia sudah menyadari akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Yang kedua, kiamat kubra atau besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 81 juz 1 sampai 3. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila meminta berjatuhan, dan apabila bumi dihancurkan. Baiklah, terus menurut ilmu pengetahuan, hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu menurut geologi dan menurut teori fisika. Langsung saja, kita langsung ke tahapan, langsung saja ke Yaumul Bahas, Yaumul Hars, Yaumul atau buku catatan. Yaumul Bahas, sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Yaumul Hars yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Terus ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab atau diperhitungkan. Dan Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebijakan dan kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat selama manusia hidup. Dan Al-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir,
Yaumul Zaza, balasan amal baik di surga dan balasan amal buruk neraka. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan agama. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki dan penyakit hati lainnya. Terima kasih kepada audiens yang mendengarkan penjelasan materi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang hari akhir, kami persilakan dengan tertib. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repani Fedricika. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya, bagaimana proses menuju alam baka? 3. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Helen. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin menanyakan, setelah memberikan periode hari akhir atau balasan amal baik surga dan amal buruk neraka, maka setelah itu ruh manusia akan dikemanakan? Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Walter Putra. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya, ketika di Yaumul Hasr, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar, apa rupa atau bentuk manusia ketika rupa atau bentuk manusia yang mempunyai amal baik dan amal buruk ketika di padang mahsyar? Sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang ingin yang bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan secara satu persatu dan berurutan. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Repa yang akan dijawab oleh Pak Jeria. Kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Repani. Bagaimana proses menuju alam baka? Proses menuju alam baka terbagi menjadi 8. Yang pertama, Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasad merupakan hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, buku catatan merupakan kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab. Selanjutnya, Akhirot, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Yang keenam, Yaumul Zaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik surga. Mereka diberikan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan balasan perbuatan buruk akan memasuki api yang sangat panas dan diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Kepada Repani, apakah jawaban dari kami sudah jelas? Apakah ada yang kurang jelas? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya sudah cukup jelas. Kami akan menjawab pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Satria Helen yang akan dijawab oleh Dila Devika. Kepada Dila Devika, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Setelah memberikan periode hari akhir berupa balasan amal baik surga dan amal buruk neraka, maka setelah itu ruh manusia akan dikemanakan? Wah, sampai saya akan menjawab tanya-tanya. Menurut pendapat kami yang telah mempelajari tentang hari akhir, manusia mempunyai amal baik, rohnya akan ke surga tergantung tingkatan amalnya.
dan yang mempunyai amal buruk akan mendapatkan hukuman di neraka. Tapi apabila urusannya sudah selesai di neraka, akan kembali ke surga, karena sesungguhnya tempat manusia adalah surga. Terima kasih. Bagaimana Setia Helen penjelasan yang kami berikan? Apakah sudah jelas? Apakah kurang jelas? Terima kasih Dilara kita sudah jelas atas jawabannya dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Reno yang akan dijawab oleh Syariah. Kepada Syariah saya persilakan. Pertanyaan ketiga, ketika di Yaumul Hasr, apa rupa atau bentuk manusia yang mempunyai amal baik dan buruk? Rupa manusia yang mempunyai amal baik ketika di padang mahsyar, ia akan terlihat bercahaya dan tidak merasakan panas walaupun matahari hanya sejengkal atas kepala. Sedangkan memiliki amal buruk, tidak ada yang bisa menolong karena semasa hidup di dunia banyak melakukan hal-hal yang buruk. Emang ya? Baiklah, kepada Reno, apakah penjelasan yang kami berikan sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Menurut saya jawabannya sudah pas, tapi dari mana kalian tahu bahwa bentuk manusia yang mempunyai amal baik itu bercahaya? Baiklah Reno, menurut kenapa manusia yang mempunyai amal baik bercahaya? Dan menurut ilmu agama yang pernah kami pelajari tentang hari akhir dan buku yang telah kami baca, manusia yang memiliki amal baik akan dibedakan bercahaya. Beda dengan manusia yang punya amal buruk. Untuk membedakan mana yang memiliki amal baik dan memiliki amal buruk, maka manusia yang memiliki amal baik akan bercahaya di padang mahsyar. Terima kasih Apa Dilara salah? Terima kasih Dilara kita. Apakah sudah jelas Reno? Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada teman-teman yang bertanya di sesi pertama tadi. Langsung memasuki ke sesi tanya jawab yang kedua. Memiliki 3 kesempatan bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di kesempatan kedua ini, kami persilahkan. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi